Oke, what's up yo, my man? Oke kawan, kembali lagi di Sambilan Project. I had some dreams and said some things to you. Oke, buat kalian yang lagi work from home, semangat ngejalanin aktivitasnya di rumah. Dan buat kalian yang pekerjaannya masih di luar, jaga kesehatannya, pola makannya dijaga, istirahat yang banyak, dan rajinlah berolahraga. Ngebahas tentang virus corona. Jadi yang lagi booming saat ini nih, yang dimana sangat meresahkan juga. Saya selaku tim Sambilan Project turut berduka cita atas musibah yang buat korban-korban. Semoga dilapangkan dadanya, semoga amal ibadahnya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, jadi untuk pembahasan yang pertama, virus corona. Virus corona ini kambing, men. Sumpah kambing. Awal terjadinya virus corona yaitu di Cina, Wuhan. Kita orang Indonesia awalnya, contohnya aja aku ya. Shit man, contohnya aja aku ya. Aku awal tahu virus corona yaitu ada di YouTube. Nah, dan di YouTube terus aku cek di sosial media, Instagram, di situ ada pembahasan tentang virus corona. Nah, dan dimana virus corona itu terjadi di Wuhan dan korbannya itu berjatuhan. Awal aku berpikir itu tidak akan terjadi di Indonesia karena jauh. Terus beberapa minggu setelahnya masuklah virus corona ini ke negara lain. Aku berpikir nggak mungkin ke Indonesia karena Cina dan Indonesia itu agak jauh lah. Maaf lah, maklum lah. Kayak orang-orang awam ya. Beberapa minggu setelahnya lagi, mungkin 2 minggu ya, virus corona ini masuk ke Indonesia. Kan kambing men, dari Cina masuk ke Indonesia. Itu kambing sumpah. Masuklah virus corona ke Indonesia. Awalnya aku santai aja, gak mungkin ke Kalimantan karena jauh. Setelah ya beberapa minggu yang lalu, aku dapat kabar bahwa virus corona masuk ke Kalimantan. Mungkin itu berita hoax ya. Awalnya ada berita hoax yang lebihkan lah masuk ke Banjarmasin. Beberapa minggu setelahnya lagi tuh kambing men, virus corona dan di depan komplek. Awalnya dari Cina, Wuhan sampai ke depan komplek. Shit lah. Aku pun gak menyangka virus corona semakin dekat di tempat tinggalku. Semoga kita dalam lindungan Tuhan, gak virus corona ini cepat berakhir. Ada beberapa juga tindakan pemerintah yang udah dilakukan, yaitu dengan mensterilkan tempat-tempat yang terjadinya virus corona, udah disterilkan. Dan juga beberapa tempat, mall, pasar, yang hal-hal ramai itu udah di lockdown. Oke, terima kasih untuk pemerintah. Dan buat kalian yang masih menyepelekan ini virus corona, lu kambing men. Sumpah, lu itu orang awam dan nggak tahu, seolah-olah tahu. Ini ada 2 perbedaan kepribadian ya. Orang yang bodoh amat sama yang orang biasa aja. Aku termasuk orang yang biasa aja. Mohon maaf nih ya, buat kalian yang suka pola pikirku itu urusan masing-masing. Dan buat kalian juga yang ada informasi lebih lanjut lagi bisa tambahkan di kolom komentar. Kenapa aku bilang diriku ini biasa aja? Karena aku melihat suatu berita dan itu aku cari. Itu aku cari terlebih dahulu fakta-faktanya, dan di saat orang lain memberitahukan aku, itu aku tangkap di biasa aja, gak terlalu harus hah iya kah, terus gimana, biasa aja. Jadi orang yang biasa aja itu menurutku ya, ini menurutku versiku, itu orang yang memberikan pendapat kepada orang itu dan orang itu lebih tahu daripada orang itu. Informasi yang disampaikan pun itu sama, itu menurutku. Jadi orang itu biasa aja mendengarnya. Beda halnya dengan orang yang bodoh amat. Nih orang yang bodoh amat nih kampret, emang kambing, kalau perlu dimusnahkan. Nah, jadi orang yang bodoh amat ini orang lain yang menyampaikan berita itu dia bodoh amat, dia nggak tahu informasi itu, dia nggak mau tahu dan dia nggak ingin tahu. Kambing emang orang ini, perlu dimusnahkan men. Nah, itu kasusnya yang terjadi pada beberapa adalah itu nggak mau tahu soal corona. Nah, buat kalian yang masih bersifat bodoh amat, diubahlah pola pikirnya, diubahlah mindsetnya. Ada orang bodoh amat biasa aja dan orang yang tahu. Dari yang bodoh amat nih dirubah dulu mindsetnya ke orang yang biasa aja. Kayak contohnya aku nih ya, biasa aja mendengar hal suatu tentang corona itu biasa aja, karena menurutku itu informasi yang diberikan itu yang udah aku tahu. Paling sedikit aku ambil, yang nggak tahu aku ambil informasinya sedikit, ya udah gitu aja. Lanjut pembahasan corona yang kedua. Pembahasan corona yang kedua ini kalau menurutku ini lebih ke gimana lah, cara mendidik sih ya.
Jujur kalau di rumah orang tuaku banyak mengingatkan aku tentang virus corona. Jangan keluar malam-malam, jaga kesehatan, jaga kebersihan juga. Aku nggak tahu ya, beda halnya dengan orang-orang yang di luar. Contoh kasusnya beberapa wilayah yang menurutku itu informasinya kurang. Yang perlu kita ubah, aku suka banget ini. Yang perlu kita ubah, menurutku nih ya, ubah dulu pola pikir orang tuanya, baru ubahlah dulu pola pikir anaknya. Ini ubah pola pikir anaknya, tapi orang tuanya nggak tahu. Nah itu yang kadang sedikit miss, men. Ini anak bandel banget sumpah, ini anak preman, terus orang tuanya ini sedikit ilmu. Nah itu yang aduh men, itulah lemahnya orang-orang kita, men. Kalau menurutku itu edukasi itu hajar dulu si orang tuanya buat diberikan informasi tentang virus corona, baru anaknya. Ini anaknya udah preman, orang tuanya nggak mau tahu, wah kelar tuh keluarga anjing. Banyak lagi nih ya kasus tentang virus corona. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang virus corona. Aku sangat menyukai perdebatan, aku sangat menyukai berbagi informasi. Jadi buat kalian yang lebih tahu, informasikan saja di bawah. Kadang kita ini semuanya berdebat tentang virus corona. Virus corona diciptakan oleh si Illuminati. Virus corona diciptakan oleh si ini. Virus corona kehendak Tuhan. Virus corona ini. Gini ya, men, semua informasi yang kita dapatkan, yang kita debatkan, perdebatan itu, semua informasi itu benar. Semua informasi itu benar karena tidak ada yang tahu, menurutku ya. Nih kayak gini ya, kita pembahasan tentang membahas saling mendebatkan, semua perdebatan itu kalau menurutku itu benar karena tidak ada yang tahu. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Di video kedua comebacknya Ambilan Project. See you di next video tentang pembahasan selanjutnya, and